Apa kabar pemirsa? Sehat selalu ya, sejahtera selalu, bahagia dan sukses dimanapun Anda berada saat ini. Inilah doa dari tim produksi program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Coki Sitohang di sini kembali lagi untuk menyapa Anda sekaligus juga menjadi pengantar bagi diskusi hangat kita yang akan melibatkan dua orang praktisi kesehatan. Tapi namanya praktisi kesehatan, apakah mereka sehat-sehat saja? Bang Paidon, Mas Nurman? Sehat bugar? Sehat dong. Semangat. Kan praktisi mempraktekkan. Mempraktekkan ya? Betul. Tapi bukan berarti nggak bisa sakit ya Bang? Ya, tidak selalu sempurna tapi diupayakan. Bang, Mas, saya kenalkan ini narasumber kita yang hadir di sini datang dari kota Bekasi. Ibu Kety, salam sehat. Salam sehat. Ya. Gimana keadaannya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Secara fisik Ibu merasa baik-baik saja? Baik-baik saja. Meskipun lagi pemulihan ya Bu ya? Iya betul. Pasca stroke pemirsa Ibu Kety ini. Sebelum 2022 itu, sebelum kena serangan stroke, kesibukan Ibu pasca pensiun apa? Iya kegiatan ibu rumah tangga dan pensiunan pada umumnya. Masih sempat olahraga? Silaturahmi yang banyak. Silaturahmi diperbanyak. Dengan kondisi sekarang Ibu fisioterapi, harus rajin ke dokter, ke rumah sakit, masih ada waktu nggak kumpul bersama teman-teman? Masih diusahakan. Oh, kalau sekarang lebih banyak teman-teman yang berkunjung. Siapa sahabat-sahabat itu Bu? Boleh disapa dulu warga-warga Bekasi itu Bu? Silakan. Itu kameranya. Teman-teman, saudara-saudara semuanya, salam sehat. Jangan lupa berolahraga, silaturahmi. Doakan cepat sembuh. Nah pemirsa, sebelum solusinya kami kasih dari para praktisi kesehatan untuk Ibu Kety, mari kita cek terlebih dahulu siapa Ibu Kety ada di profil video berikut ini. Kety Aryati. Kejadian pada bulan Mei tahun 2022 kemarin mungkin tak akan pernah terlupakan olehnya. Saat itu, ia terkena serangan stroke. Pada awalnya kejadiannya begitu tiba-tiba, malam setelah mandi itu tiba-tiba kaki terasa berat, disusul beberapa detik kemudian tangan merasa berat. Setelah berat itu tidak bisa digerakkan. Dokter menyatakan bahwa saya terkena stroke, pecah pembuluh darah. Kini, Kety masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Sebagian anggota tubuhnya masih terasa lemah ketika digerakkan. Kety pun berharap bisa segera pulih dari stroke. Tujuan ke Go Healthy adalah sebetulnya untuk mendapatkan alternatif lain yang bisa mempercepat pemulihan saya dan bisa menjaga supaya saya tidak lagi mengalami serangan stroke yang kedua. Melihat dokumentasi barusan, apa nggak kangen Bu jalan-jalan lagi, menikmati pemandangan alam Indonesia? Kangen sekali. Saya rasa tidak ada seorang pun pensiunan yang mudah menerima sebuah fakta bahwa dirinya harus menghadapi sebuah cobaan berat seperti Ibu misalnya. Jadi bagi para pensiunan yang hari ini nonton Go Healthy juga, dan bertepatan keadaan Bapak Ibu kok mirip gitu sama Ibu Kety hari ini, Anda harus menyimak perbincangan kami supaya dapat kekuatan. Begitu ya Bu ya? Jadi Ibu pecah pembuluh darah atau penyumbatan? Pecah Ya. Betul. Di bagian mana lalu menyebabkan apa? Sebelah kanan menyebabkan anggota tubuh tangan dan kaki menjadi lemah. Tangan kiri ini terutama saya nggak tahu ya, terasanya berkaitan dengan setelah saraf kejepit ini. Oh Ibu mengalami juga saraf kejepit? Iya betul, setelah saraf kejepit. Di bagian Jadi mana, tadinya hanya tinggal di sini tapi dampaknya ke tangan kiri. Maksudnya Ibu sini tuh leher ya Bu, saraf kejepitnya? Leher. Oke. Tapi jari masih kaku ya saya lihat ya Bu? Iya. Kebas nggak? Iya, justru kebas awalnya. Kebasnya masih. Setelah stroke itu bisa jalan, bisa ini, kecuali kebasnya belum hilang dan tangan kiri belum bisa beraktivitas secara normal. Oke. Sebelum lanjut Bu, saya mau ngajak Ibu ice breaking sebentar. Inilah benar atau salah lemah satu sisi tubuh pertanda stroke. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Seperti yang apa saya alami, itu yang saya tahu. Tepat jawabannya Bu. Tepat. Pernyataan itu benar. Jadi memang kelemahan satu sisi, apalagi satu sisi itu atas bawah ya, tungkai atas, tungkai bawah. Pemirsa, tanda stroke itu sebetulnya ingat 4 cara ini, 4 kata kunci nih, FAST namanya. Face, arms, smile, time.
Ya kalau mukanya, face-nya tiba-tiba miring sebelah, kelemahan satu sisi, arms-nya tiba-tiba yang kanan bisa bertenaga, yang kiri misalnya nggak bisa gitu ya. Kemudian smile pas kita senyumnya kok tinggi sebelah gitu ya. Itu udah waktunya atau time segera untuk mencari pertolongan. Langsung ke rumah sakit. Jadi jangan nunggu yang kayak begitu supaya peluang Anda untuk sembuh itu lebih besar. Sebab kalau dibiarkan itu resikonya bukan main-main, itu bisa mengalami kelumpuhan dan yang lebih fatal adalah kematian. Berarti sekali lagi pernyataan yang mengatakan bahwa lemah satu sisi tubuh pertanda stroke ini adalah pernyataan yang benar. Hebat Ibu. Karena pengalaman ya Bu ya? Pengalaman. Karena pengalaman, bukan berarti lumpuh tapi lemah saja. Tanda-tanda sebelumnya apa Bu? Yang setelah Ibu analisa, aduh itu mengarah ke stroke gitu, ada nggak? Tanda-tanda biasa tentunya ada ya, tapi saya tidak merasa karena kegiatan saya 1 hari penuh itu masih biasa. Saat sebelum kena stroke Ya, itu, kejadiannya malam. Ibu rajin periksa kesehatan nggak? Saya ya periksa darah ya paling Iya. 6 bulan sekali. Oke. Periksa kesehatan enggak. Bagaimana dengan hasilnya Ibu? Waktu itu sih 6 bulan terakhir sih normal kebetulan. Tensi dulu justru biasa saya 112/80 gitu. Normal. Iya. Pada Hanya waktu- pada saat kejadian aja itu. Itu tinggi Berapa? ya. Tinggi 173/112 ya kalau nggak salah. Sebelum Ibu Katy masuk ke studio, kami lakukan pemeriksaan yang dasar untuk kesehatannya. Mari kita bahas bersama, Abang, Mas, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini ya, memang faktor resiko untuk terjadinya stroke ini masih ada ya. Ya. Karena kan di sini tekanan darahnya masih di angka 138/78. Dari angka ini sendiri, ini masih menggambarkan nih, berarti masih ada nih ya tingginya tekanan darah kita. Yang ini nantinya bisa menjadi cikal bakal terjadinya serangan stroke berulang. Yang namanya serangan stroke dari Bu Katy sendiri, ini kan pecah pembuluh darah. Iya. Pecah pembuluh darah ini biasanya diakibatkan karena tekanan darah yang terlalu tinggi di area kepala kita. Tekanan darah yang terlalu tinggi ini dia tidak diimbangi dengan elastisitas pembuluh darah yang ada di area kepala kita. Inilah kenapa ketika tekanan darahnya tinggi mendorong dinding pembuluh darah sehingga pecahlah pembuluh darah tersebut. Jadi ini harus kita kendalikan Bu, ya. Jangan bosan-bosan untuk mengendalikan tekanan darah. Sekarang apa bisa kita lakukan supaya jangan sampai terulang? Apa yang mau kita kerjakan? Ya kita kembali dari nol ya, belajar makan sehat. Makanan yang paling penting makan buah 3 kali sehari. Hindari makanannya digoreng. Terus kemudian obat-obatan dari dokter, disiplin. Jangan ngatur sendiri, jangan katanya-katanya. Sebab apa yang terjadi pada seseorang stroke sama-sama hipertensi, tapi organ dalamnya, 2 orang yang sama-sama tensi 180 sama-sama kena stroke, organ dalamnya beda sama sekali. Itu sebabnya kadang dokter itu ketika memberikan obat A pada satu orang, sementara pada orang B, orang kedua obatnya beda. Karena pada orang itu tidak responsif, bukan coba-coba pemirsa. Kenapa tidak responsif? Karena situasi di dalam orangnya beda. Setelah ini kita ikutin saran dokter, fisioterapi. Kenapa? Karena ya memang harus dilatih, kalau enggak nanti Anda akan jadi lumpuh. Nah, untuk mendukung pemulihan ini semua, kita bisa tambahkan penggunaan teknologi laser. Kenapa? Karena kata kunci utama penyebab stroke ada di pembuluh darah yang ada di kepala. Nah, teknologi laser ini membantu apa? Faktor risiko orang stroke, salah satunya hipertensi. Dia membantu memproduksi oksida nitrit yang ada di dalam pembuluh darah. Tadi saya udah bilang nih, ada pembuluh darah, bagian dalamnya, endotelnya, itu bisa melebar. Nah, dia memproduksi oksida nitrit. Pada orang yang sudah usianya di atas 30, apalagi Ibu kemarin kena stroke-nya usia 60, kemampuan memproduksi oksida nitrit itu sudah turun sekali. Nah, itu sebabnya kita butuh bantuan teknologi laser untuk memproduksi oksida nitrit ini. Nah, ketika oksida nitrit ini dipakai, dia mampu elastis. Walaupun nanti yang dipakai di pergelangan tangan, tapi elastisitasnya ada di sekujur tubuh. Nah, kayak Bang Coki itu lagi pakai di pergelangan tangan. Pakai dengan rutin teknologi lasernya. Nah, nanti ada teknologi yang bisa mendampingi teknologi laser, namanya teknologi NMES, supaya kemampuan ototnya cepat pulih. Nggak semua seperti Ibu, di bawah 4 jam sudah sampai ke rumah sakit. Nah, inilah yang menyebabkan risiko kelumpuhan itu lebih besar. Itu lebih banyak jaringan yang rusak ya, Bang? Betul. Di luar. Golden period ini kita biasanya 4 sampai 4,5 jam. Memang
yang namanya jaringan otak kita atau sel otak kita ini memang mampu bertahan di jam segitu gitu. Lewat dari itu dia tidak bisa bertahan lagi. Artinya akan terjadi yang namanya kematian jaringan otak kita. Kematian jaringan otak ini sayang sekali tidak bisa regenerasi. Tapi ada satu hal yang masih bisa kita pertahankan. Karena di antara jaringan yang rusak ini di sekitarnya itu masih ada jaringan yang dia masih bagus, yang masih setengah hidup kita sebutnya ya. Jaringan penumbra inilah yang nanti harus kita pertahankan. Salah satunya adalah dengan kita menggunakan teknologi laser. Karena kan teknologi laser di sini dia ada yang kita masukkan ke rongga hidung. Teknologi inilah yang tujuannya adalah melancarkan darah area kepala kita sehingga bisa mencegah terjadinya kematian otak lebih lanjut lagi dan yang pastinya mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Jadi mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser terutama intranasalnya, terutama kita masih sehat, mulai dari sekarang kita tentukan pilihan kita untuk menjadi hidup lebih sehat lagi. Teknologi laser yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan barusan adalah alat kesehatan yang disebut dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Spesifikasinya gini, ini alatnya saya pasang, saya aktifkan. Ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 sinar warna merah, kemudian 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan juga posisi dari titik-titik tersebut telah dirancang sedemikian rupa dan disesuaikan untuk satu tujuan baik, yaitu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan saat ini sinar lasernya sedang menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik akupuntur dimulai dari LU7, LU8, LU9, PC6, PC7, HT4 hingga HT7. Sinar laser inilah yang saat ini sedang menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya di tubuh saya agar bekerja lebih optimal. Ketika Anda menggunakan secara rutin AccuLaser ataupun dokter laser, maka alat ini akan membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah Anda akan tercegah dari komplikasi yang berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Oleh sebab itu pemirsa dan ibu, keluarga, segeralah dapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Inilah cara yang bijak, cara yang aman untuk mendapatkan alat kesehatan yang berkualitas. Tim call center dari Gogomol sudah siap untuk melayani Anda. Dan lewat cara menghubungi kami inilah, maka Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Tentunya hanya ada di Gogomol. Pemirsa, ingat teknologi laser, ingat AccuLaser atau dokter laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Pemirsa, stroke nggak bisa menghentikan langkah Ibu Kathy di dalam melakukan pelayanan kepada banyak orang. Beliau dulu bekerja aktif, produktif di BUMN. Kemudian setelah pensiun, silaturahmi menjadi kata kunci kekuatan bagi beliau, keluarganya, bagi teman-temannya. Begitu kena stroke, ada keterbatasan di dalam melakukan aktivitas sosial. Tapi hari-hari ini beliau kembali aktif berkontribusi di sebuah komunitas untuk memberikan penguatan. Ibu juga dikuatkan. Ya. Kan itu pentingnya kita hidup berkomunitas ya Bu ya. Jadi mereka semua di komunitas ini juga kan
orang-orang yang dengan stroke ya Bu ya? Iya, Atau sesama stroker jadinya. disebutnya stroker. Oh, ini kayak pemirsa udah pernah dengar belum sih istilah ini? Stroker ya. Biasanya yang dibagi di komunitas itu dari mereka untuk ibu dan dari ibu untuk mereka apa? Aktivitas yang utama adalah ada grup WA. Oke. Dan di situ banyak yang aktif sharing latihan pagi apa, sudah apa. Terus hari ini yang terasa apa, perkembangannya bagaimana. Ibu berkenankah ditunjukkan kepada pemirsa mana bagian yang ibu selama ini berupaya latih untuk mengembalikan kembali fungsi motoriknya dan sudah sejauh mana? Terutama tangan dan kaki Terutama tentu tangan dan saja. kaki. Bolehkah ibu berdiri sebentar saya temani? Bagaimana pola jalannya ibu? Pelan-pelan saja. Ibu udah biasa? Nggak perlu dibantu Bu? Enggak, tapi ini sedang berat. Kalau lagi berdiri begini Bu, Ya, ada ini? Nggak usah jalan ya Bu ya? Iya. Di situ saja. ya. Latihan seperti apa yang ibu lakukan Oh, biasa? tangan, ya tangan ya, biasa. terus kakinya gimana kalau Kalau latihan kakinya Bu? Kalau kaki jinjit, Jinjit, biasanya ya. ya, jinjit, terus jalan, jalan. Terima kasih Bu, boleh duduk kembali. Terima kasih. Perlahan saja. Ya. Jadi kalau ibu bilang tadi, saya cek kesehatan saya kelihatannya baik-baik saja misalnya. Gula darahnya normal, kolesterolnya normal, tensi juga rata-rata normal, kecuali pada saat kena stroke ya Bu ya. Iya. Naik jadi 172/112 saat itu. Jadi apa penyebab utama stroke Ibu? Mungkin kalau saya sih asupan kali ya, asupan apa? asupan ya tidak makanan sehat. Gorengan kan nggak boleh, makanan berlemak. Beliau mengakui bahwa bisa jadi ini masalah asupannya. Ya, bahasanya adalah apa yang dimakan puluhan tahun lalu kemudian baru dituai. Ya kan Bu? Iya. Puluhan tahun kemudian. Nah pemirsa, sekarang ini saya ingin ajak Anda untuk mendapatkan informasi penting lainnya supaya Anda tercerahkan. Tahukah Anda pemirsa, ini low level laser therapy bantu atasi pasca pemulihan stroke ya. Ibu perlu tahu penjelasannya. Ini saya kasih gambaran sedikit tentang pembuluh darah kita. Ya, ini merupakan dinding pembuluh darah kita ya. Ini saya besarkan sedikit. Kalau kita lihat di sini, ini ada dindingnya. Ya, ini dinding luar, kemudian ada dinding dalam. Nah, dinding dalam inilah yang nanti akan bertanggung jawab terhadap produksi zat yang namanya nitric oxide. Ketika terjadi yang namanya, misalkan ya, kita pola hidupnya nggak begitu bagus ya. Yang terjadi adalah pada dinding pembuluh darah yang bagian dalam, ini dia akan berkurang nih produksi yang namanya nitric oxide. Zat yang bertanggung jawab terhadap elastisitas dari pembuluh darah. Nah, ketika sudah terjadi nih penurunan secara drastis yang namanya nitric oxide ini, maka akan terjadi nih yang namanya kekakuan dinding pembuluh darah kita. Sehingga jika sudah ada nih naik turun tekanan darah kita, maka dinding pembuluh darah kita ini tidak akan sanggup untuk menahan naik turunnya dan fluktuasi dari tekanan darah kita. Terjadilah pecah pembuluh darah. Nah, teknologi laser ini fungsinya adalah untuk mengembalikan fungsi dari endotel atau dinding pembuluh darah kita ini. Dinding pembuluh darah kita akan menghasilkan zat nitric oxide lebih optimal kembali. Nah, ini bisa kita bantu dengan kita menggunakan teknologi laser yang low level laser terapi. Di pergelangan tangan kita ini ada dua pembuluh darah besar, ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Dua pembuluh darah inilah yang nantinya ketika dia disinari teknologi laser maka akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Zat ini nanti akan dibawa ke seluruh tubuh kita, termasuk ke otak kita. Sama juga, teknologi laser inilah juga nanti yang akan menyinari titik-titik akupuntur. Titik ini ketika distimulus dengan benar, maka akan menjaga tekanan darah kita, mengembalikan elastisitas pembuluh darah kita, dan yang pastinya ini juga akan menjaga kesehatan jantung kita. Apa yang terjadi ketika Ibu Katy dan mungkin Anda doyan makan gorengan? Yang terjadi pada darah Anda mengalami penggumpalan dan pengentalan seperti yang di sebelah kanan itu. Harusnya di sebelah kiri. Nah, kalau udah terlanjur kayak begitu, bagaimana kita bisa membantu mengurangi kondisi ini? Disinilah teknologi laser berperan. Di dalam darah itu seperti ini, penggumpalan yang tadi itu bisa diurai oleh sinar laser tadi. Ketika Anda sudah melihat seperti ini, bayangin pemirsa, organ apa yang akan menjadi lebih baik kualitasnya ketika menggunakan teknologi laser? Ya semua organ tubuh kita, termasuk otak. Bayangin volume darah yang tadinya ke otak katakanlah cuma 700 cc harusnya 750.
atau mungkin 650 cc harusnya 750, dengan bantuan teknologi laser nanti bisa kembali 750 cc. Artinya otak Anda mendapat nutrisi, ketika bisa mendapat nutrisi bisa mendapat perbaikan jaringan yang baik, bisa mencegah terjadinya stroke berulang, bisa bekerja dengan baik, mikirnya enak. Nah, selain itu juga teknologi laser ini dia ada tambahannya atau kita sebutnya sebagai ekstensinya ya. Jadi kita sebutnya sebagai intranasal. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mengembalikan elastisitas pembuluh darah kita, dan yang pastinya pada orang yang memang sudah pernah terserang stroke, ini adalah tujuannya untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk meringankan gejala-gejala seperti sakit kepala, vertigo, migrain, bahkan sinusitis. Jadi mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser plus yang intranasalnya. Dilengkapi dengan teknologi NMES. Ya. NMES itu adalah Neuromuscular Electrical Stimulation yang membantu melatih otot-otot Anda. Otot apa? Otot yang bergerak, otot rangka. Dia bisa memberikan sinyal ke otak bahwa otot ini masih ada. Kedua, si otot itu terlatih, jadi tidak ciut. Ketiga, dia membantu membakar kalori. Pemirsa, Anda sudah lihat nih betapa teknologi laser punya potensi yang besar untuk membantu kesehatan Anda. Berarti Anda akan beruntung jika Anda berhenti menunda-nunda. Betul, karena untuk melatih otot ini tujuannya adalah agar yang namanya stroke ini kan biasanya orangnya tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Kadangkala hal inilah yang memicu terjadinya komplikasi-komplikasi lain. Salah satunya adalah saraf terjepit. Karena biasanya keseimbangan juga terganggu, pergerakannya terganggu, atau juga kadang-kadang dia bisa menyebabkan yang namanya dekubitus, ya, ulkus dekubitus. Nah, untuk mencegah terjadinya komplikasi lain ini, kita perlu menambahkan teknologi NMES dalam proses penyembuhan pasca stroke. Ada cerita dari masyarakat Indonesia yang punya masalah sama seperti Ibu Katy. Bukan hanya semangat hidupnya saja, tapi yang masih membara. Melainkan pikiran yang terbuka sehingga yang bersangkutan ini menggunakan teknologi laser. Dan mari kita dengar apa hasilnya. Saya mengalami hipertensi kurang lebih dari 2016. Dari 160 sampai saya terakhir itu adalah 240-an. Kenapa stroke? Karena adanya hipertensi dan juga kolesterol seperti itu. Dengan teknologi laser ini, hipertensi saya menurun, kemudian kolesterol juga menurun. Sehingga aktivitas saya lebih mudah, lebih enak dibandingkan sebelum-sebelumnya seperti itu. Energi saya lebih meningkat ya dibandingkan sebelumnya. Saya percaya kok cerita dari orang lain selalu bisa jadi kekuatan bagi kita. Kalau kita mau mendengar, menyediakan waktu sebentar saja, dari sana akan lahir inspirasi. Stroke yang dialami oleh ibu bukanlah akhir dari kehidupan ibu. Ini bagian dari warna kehidupan. Saya di sini menyaksikan, Bu, di kursi ini ada begitu banyak orang yang pulih dari stroke. Ini saudara-saudara kita, para stroker, para pejuang yang menolak menyerah dalam hidupnya. Ini yang paling bawah sebelah kanan sana tuh, Bu, itu Pak Haryanto. Pak Haryanto itu. Jadi dia kemudian merubah hidupnya dan dia bisa lebih baik. Ya. Dan saya pikir Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Apa yang Ibu dapat dari obrolan kita yang santai ini? Stroke bukan akhir segalanya, masih banyak solusi. Laser jangan lupa, Laser, Bu. Ada ya. laser, ada Iya. NMES, ya. Neuromuscular Intranasal, apa tadi? Stimulation. Intranasal, bagian dari terapi laser itu sendiri. Iya. Saya bersyukur sekali lagi bisa ketemu sama Ibu Katy di hari yang sudah Tuhan pilihkan untuk kami. Terima kasih untuk waktu Ibu. Segera pulih, Bu. Segera kuat kembali. Pemirsa, take action sekarang juga. Kalau Anda mau kasih hadiah buat seseorang yang lagi kena stroke, mau pulih, take action buat mereka. Belikan mereka dokter laser atau AccuLaser dari Gogo Mall. Karena itulah teknologi laser yang dari tadi kami perbincangkan. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade terakhir. Ini alatnya. Saya lagi pakai, saya aktifkan sekarang, pemirsa. Spesifikasinya adalah 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah tubuh kita. Dipakainya di pergelangan tangan kiri, sinar lasernya menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik akupuntur. Dimulai dari LU7, 8, 9, PC6, PC7,
HT4 hingga HT7. Nah, yang bekerja menstimulasi organ jantung dan paru-paru juga organ vital lainnya adalah sinar laser ini. Ketika Anda menggunakan secara rutin Aculaser atau Dr. Laser, maka alat itu akan membantu untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga harapan yang Anda bisa raih adalah tercegah dari komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Pemirsa, program ini mendorong Anda untuk segera bagi Anda mendapatkan Aculaser atau Dr. Laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Sudah muncul ya pemirsa ya. Dan yang Anda akan berkomunikasi dengan mereka adalah tim call center dari Gogomall. Detailnya ada di mereka semua. Dan pastikan pemirsa, hanya lewat program ini dan lewat akses yang tadi sudah kami berikan, maka Anda mendapatkan alat kesehatan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser atau Aculaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.